Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang saya hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah kembali memberikan nikmatnya yang tidak terhingga dan tidak ternilai harganya kepada kita. Dan nikmat itu adalah nikmat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada hari ini dengan beribadah kepada Allah. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah. Dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak dan Ibu sekalian, materi yang kita coba bahas pada pagi ini adalah materi yang tidak gampang untuk kemudian bisa dilaksanakan. Dan barangkali memiliki opsi untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi tuntutan materi ini juga tidak mudah. Kita lihat sekarang ini kita hidup dalam sebuah situasi yang kadang-kadang dunia itu mendominasi. Kita hidup dalam sebuah situasi yang serba penuh dengan kompetisi dan persaingan, di mana kompetisi atau persaingan itu lebih banyak mengedepankan hal-hal yang bersifat keduniaan. Memang itu bukanlah sesuatu yang dilarang, tetapi sebetulnya ketika kemudian kita memilih menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, tentulah kita harus memberikan porsi yang lebih untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengesampingkan hal-hal yang menjadikan kita tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang sekarang ini kita hidup sebetulnya adalah dunia yang bisa menjadikan kita berada di dalam dua posisi. Yang kadang-kadang bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kadang-kadang kita malah bisa menjauhinya. Karena itu memang tergantung kita bagaimana cara kita mensikapinya. Tapi kadang-kadang yang kedua inilah yang sering terjadi. Bagaimana orang itu dilengakan oleh dunianya, dilalaikan oleh dunianya, sampai kemudian dia melupakan Allah Subhanahu wa taala
yang mestinya haruslah menjadi ingatan yang pertama dan utama dalam kehidupannya. Kita mengadakan pengajian-pengajian seperti ini atau pengajian-pengajian lainnya yang kita ikuti sebetulnya adalah bagaimana cara kita ini untuk bisa mensikapi dunia ini dengan baik. Orang yang baik itu bukanlah orang yang kemudian meninggalkan dunia ini secara keseluruhannya, tapi orang yang baik itu adalah orang-orang yang benar-benar menjadikan dunia ini sebagai sebuah cara dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebetulnya yang mesti harus dia miliki dan harus dia lakukan. Dan Bapak sekalian, karena itu pada kesempatan ini saya mencoba ingin membahas masalah ini, yaitu bab yang terkait dengan bab zuhud. 4 prinsip zuhud terhadap dunia. Kenapa saya sebut dengan 4 prinsip ini? Karena ini terkait dengan pertanyaan banyak orang kepada seorang tabi'in ya, yang dikenal sangat zuhud, yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini ditanya tentang apa rahasia zuhudnya, dan kemudian beliau menjawab dengan 4 prinsip ini. Namun sebelum itu, Bapak sekalian, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Rasulullah bersabda begini, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Jadi zuhudlah terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Jadi zuhudlah terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Jadi zuhud kepada dunia itu adalah dunia ini tidak mempengaruhi dirinya, yang kemudian menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini ada di dalam genggaman tangannya, bukan di dalam hatinya, sehingga dialah yang mengendalikan dunia itu dan bukan dunia yang mengendalikannya. Sekali lagi, dialah yang mengendalikan dunia itu dan bukan dunia yang mengendalikannya. Nah, sekalian, ada persoalan serius dalam bab ini karena di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang kemudian menyebabkan dunia itu mengendalikan seseorang, yang akhirnya ketika dunia mengendalikan dirinya, ketika dunia ada di dalam hatinya, maka kemudian menjadikan dunia ini mendominasi dan mempengaruhi seluruh gerak-geriknya. Orang yang zuhud kepada dunia itu bukanlah orang yang tidak mencari nafkah, bukanlah orang yang tidak punya harta. Orang yang zuhud kepada dunia itu bisa terjadi pada orang-orang kaya, juga bisa terjadi pada orang-orang miskin. Orang yang kaya raya dengan harta melimpah, dia bisa zuhud. Ketika kapan? Ketika dunia itu tidak mempengaruhi dirinya. Ketika harta kekayaannya itu tidak mengendalikan dirinya. Ketika harta kekayaannya itu ada dalam genggaman tangannya dan tidak ada di dalam kendali hatinya. Sehingga berapapun harta yang dia miliki, dia akan mengetahui bagaimana cara bersikap terhadap harta itu yang semestinya. Makanya di dalam harta itu ada hak yang harus dikeluarkan, yang bernama zakat, yang bernama infak. Sehingga seluruh rangkaian struktur berfikirnya itu tidak menjadikan harta ini sebagai tujuan utama di dalam kehidupannya. Dia kaya raya tapi dia tetap ingat akhirat. Dia kaya raya tapi dia tetap menomorsatukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika zuhud ini dialami oleh orang miskin. Ya kan? Sehingga ketika dia miskin semakin menambah kehati-hatiannya dan tidak kemudian dia gampang-gampang untuk merengek-rengek dan kemudian menyandarkan kehidupannya itu kepada orang lain. Karena itu pada masa Rasulullah SAW, para sahabat itu semuanya zuhud, dan para sahabat itu ada yang kaya dan ada yang juga miskin. Karena yang selalu terbersit dalam benak kita itu zuhud itu selalu ya
berada di dalam sebuah tampilan, ya kan? Sebuah tampilan yang kemudian kumal, tampilan yang mengesankan bahwa dia patut dikasihani dan seterusnya, sehingga kemudian disebut zuhud. Bukan seperti itu. Zuhud itu ada di dalam mental, ya, ada di dalam mental seseorang. Itu zuhud, gitu. Sehingga zuhud ini bisa dialami dan bisa terjadi pada siapa saja. Orang kaya bisa zuhud, orang miskin pun juga bisa zuhud. Para sahabat yang kaya, mereka zuhud. Para sahabat yang miskin, mereka juga zuhud, gitu. Nah, berikutnya, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Ya. Dan zuhud telah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Ya. Jadi zuhudlah apa atau terhadap apa yang ada di dalam diri manusia, niscaya dia akan mencintaimu. Maksudnya Bapak sekalian, jadilah kita ini sebagai manusia yang memiliki wibawa di depan manusia yang lain. Salah satu wibawa manusia di depan orang lain adalah manakala dia zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia tersebut. Saya beberapa kali sempat menjelaskan bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk memiliki mentalitas memberi. Bukan mental meminta-minta. Ya kan? Kita diperintahkan di dalam Islam ini, atau kita dididik di dalam Islam ini untuk memiliki mental memberi. Ya, bukan mentalitas menerima atau meminta-minta. Sampai kemudian ada hadis yang berbunyi, al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Ya kan? Tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Jadi kita ini dididik oleh Islam ini bagaimana kita memiliki mentalitas tangan di atas, bukan mentalitas tangan di bawah. Sehingga ketika dia tidak bisa untuk menjadi tangan yang ada di atas, dia tidak gampang merengek-rengek untuk kemudian menjerumuskan dirinya untuk selalu berada di dalam tangan di bawah. Kenapa? Begitu orang sudah memposisikan dirinya berada di tangan di bawah, sebetulnya dia saat itu sedang mendowngrade wibawa dan harga dirinya di depan manusia. Ya kan? Begitu orang selalu memposisikan dirinya ada di tangan di bawah, ya kan? Maka sebetulnya orang ini telah merendahkan dirinya di depan orang lain. Nah, zuhud terhadap apa yang ada di dalam diri manusia yang lain, pertama-tama adalah dia berpikir dengan frame dirinya. Ya kan? Dia berpikir dengan frame dirinya. Bahwa inilah saya dan saya akan memenuhi kebutuhan saya dengan apa yang ada dalam diri saya. Dan tidak kemudian dia mengukur dirinya dengan frame orang lain. Inilah yang menyulitkan orang untuk zuhud itu di situ. Itu sehingga ketika dia bertemu dengan orang, dia langsung memberikan sebuah positioning orang itu lebih tinggi dari dia, dan kemudian dia menginginkan seperti orang itu, gitu. Ya, kok dadi wong iku ngono lah enak yo aku, gitu. Ya. Padahal orang yang kita begitukan belum tentu dia merasa lebih enak dari kita. Dan kemudian ketika kita memposisikan diri kita seperti itu, inilah yang akan menyulitkan kita untuk menjadi orang-orang yang zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Itu. Makanya di sini Rasulullah bersabda, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Jadi ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, itu tidak banyak hadis yang langsung menggunakan kalimat zuhud. Ya, ini sedikit hadis yang di situ menggunakan banyak zuhud, menggunakan kata zuhud. Yang lainnya, ya kan, itu dengan kalimat-kalimat yang mengandung makna zuhud, begitu. Nah, baik, kita coba melihat definisinya, ya kan.
apa sih zuhud itu? Ya, saya mengambil definisi dari Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Ya, kenapa? Karena saya kira buku ini atau kitab ini sangat terkenal dan dikaji di banyak pesantren atau di kajian-kajian online. Ya, mungkin ada definisi-definisi yang lain yang saya yakin definisi itu tidak ada yang salah, bahkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, kita lihat di sini bagaimana beliau menjelaskan tentang hakikat zuhud itu. I'lam, ketahuilah, annahu qad yudhannu anna tarikal mali zahidun. Ya. Jadi ketahuilah, terkadang ada orang yang mengira bahwa orang yang meninggalkan harta duniawi itu adalah orang yang zuhud. Ya, jadi Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Ya, jadi ketahuilah bahwa terkadang ada orang yang mengira bahwa orang yang meninggalkan harta duniawi, ya, orang yang meninggalkan harta, ya, itu dikatakan zuhud. Kata beliau, walaisa kadzalik, tidaklah demikian. Ya, tidaklah demikian. Itu yang dari awal saya katakan tadi, gitu ya, bahwa orang yang zuhud itu bukanlah orang yang kemudian meninggalkan berbagai macam fasilitas keduniaan, bukan. Fa inna tarkal mali, karena sesungguhnya meninggalkan harta, ya, wa idharul khusyunati, dan berpenampilan kumal, ya, berpenampilan kumal, artinya dengan baju yang kelihatan begitu lusuh, kotor, gitu ya, ya, dan seterusnya, ya. Ya, sahlun ala man ahabbal madhabizah bizuhud, gitu. Ya, jadi sesungguhnya meninggalkan harta dan berpenampilan lusuh atau berpenampilan kumal, ya, itu mudah bagi orang yang berambisi untuk dipuji sebagai seorang zahid, sebagai seorang zuhud itu. Jadi maknanya begini, ya, kata beliau, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang mengira, ya, mungkin orang mengira bahwa meninggalkan harta keduniaan itu adalah orang yang zuhud. Bukan. Kenapa? Karena meninggalkan harta dan berpenampilan lusuh, ya, itu mudah bagi orang yang menginginkan bahwa dirinya dikatakan zuhud, gitu. Ya. Artinya zuhud itu bukan ada di dalam penampilan, ya, yang kemudian menampakkan wajah yang kusam, pakaian yang lusuh, ya, kemudian penampilannya adalah penampilan orang yang seolah-olah tidak memiliki apa-apa, gitu ya. Bukan itu zuhud, gitu. Karena ketika berpenampilan seperti itu sangat mudah orang itu untuk kemudian minta dikatakan sebagai orang yang zuhud. Paham ya? Jadi mungkin ini agak sulit difahami. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ketika saya, ya, kemudian berpenampilan yang, ya, tadi lusuh dan seterusnya, ya, itu akan sangat mudah orang itu riya supaya dia dikatakan zuhud. Itulah sehingga zuhud itu ada di dalam hati. Zuhud itu ada di dalam pikiran, bukan di dalam penampilan. Jadi ketika orang itu berpenampilan baik, dengan baju yang baik dan seterusnya, sangat mungkin orang itu juga bisa zuhud, gitu. Ya, sangat mungkin orang itu bisa zuhud. Nah, lebih dipertegas lagi oleh beliau begini. Walaisa zuhdu faqdul mal. Ya, zuhud itu bukanlah orang yang, bukan berarti ketiadaan harta duniawi. Ya. Jadi antara Ali bin Abi Thalib misalnya dengan sahabat yang bernama Utsman bin Affan, khalifah ke berapa itu? Ketiga dan keempat, itu secara materi sekalian itu berbeda secara diametral. Utsman bin Affan ini kaya raya, penampilannya luar biasa, ya kan? Jadi ya mungkin saya juga tidak tahu waktu itu ya jenis parfumnya itu apa. Utsman bin Affan itu dikenal, ya, sebelum dia datang, bau parfumnya itu datang terlebih dahulu. Sehingga orang kemudian bisa menerka, ini Utsman ini akan datang.
Ya, Utsman ini akan datang. Makanya kita lihat ada film Umar ya, yang ketika Ramadan biasa diputar itu, coba dilihat itu ya. Yang berperan menjadi Utsman itu kan selalu pakaiannya bagus, gitu ya, tampilannya bagus. Memang dia kaya raya, Utsman bin Affan ini. Ya, sehingga dikenal seperti itu. Jadi orangnya belum datang, bau parfumnya itu sudah datang. Nah, kita nggak tahu merek parfum apa itu, bagaimana orangnya belum datang, parfumnya telah datang terlebih dahulu. Bau parfumnya telah datang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Sama-sama khalifah. Beliau khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib khalifah yang keempat. Secara materi mereka ini jauh berbeda secara diametral. Utsman kaya raya, Ali bin Abi Thalib miskin secara materi. Tapi kedua-duanya ini orang yang zuhud. Ada yang berani mengatakan Utsman tidak zuhud. Beliau sahabat, ya kan? Ada yang berani mengatakan Utsman tidak zuhud. Mungkin kita akan gampang menerka Ali itu pasti zuhud. Lapo gak duwe-duwe misalnya gitu ya. Gak punya uang. Tapi Utsman ini juga zuhud di tengah kekayaannya yang melimpah seperti itu. Dan semua juga tahu bahwa di antara 4 Khulafaur Rasyidin itu 3 di antaranya adalah para pedagang yang kaya raya itu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, dan Utsman bin Affan. Bahkan di dalam hadis itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu, ya kan? 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu 7 diantaranya mereka adalah orang-orang yang kaya raya. Siapa mereka? Nanti dilihat di rumah, di internet misalnya. Ketik itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Dan 4 diantaranya adalah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka itu kaya raya. Nah, beranikah kita mengatakan bahwa mereka yang kaya raya itu tidak zuhud? Ya kan? Padahal mereka ini masuk surga. Makanya kata Imam Ghazali, "Walaisa zuhdu faqdul mal." Ya, zuhud itu ya bukan berarti ketiadaan harta duniawi. Ya, wa innamaz zuhdu faraghul qalbi anhu. Ini loh yang barangkali penting kita cermati dari definisi zuhud itu. Ya, zuhud itu merupakan kesucian hati dari harta duniawi. Ini definisi singkat beliau ya tentang zuhud itu. Maksudnya dunia atau harta kekayaan yang dia miliki itu tidak berpengaruh apa-apa di dalam hatinya yang terkait dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta dunianya itu sama sekali tidak mengganggu kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, gambaran sederhananya begini. Ya kan? Gambaran sederhananya begini. Ini mungkin contoh zuhud yang dek-dekan misalnya gitu ya. Suatu ketika saya masih ingat itu ketika tahun 90-an ketika kita baru pulang ya dari kuliah waktu itu, ya kita mengadakan pengajian di beberapa masjid. Itu kan sering kita tandai, lapo kok gak teko ngaji itu. Ya kan? Itu ada banyak alasan ini itu dan seterusnya itu ya. Nah, gambarnya sederhana. Ya. Ada yang menandai begini gitu ya, dan itu jangan sampai terjadi di kita. Lapo kok rajin ngaji ku. Iya, rajin ngaji. Kenapa? Karena pas gak ono penggawean. Ya. Begitu lama tidak kelihatan, kemana dia? Wah, dia ada bisnis Ustadz sekarang gitu. Gitu. Kalau itu sampai terjadi, harus kita tata hati kita ini dengan zuhud itu. Karena betapa harta kekayaan itu punya potensi untuk mempengaruhi hati seseorang yang menyebabkan dia meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya dilakukan. Ya, yang sebelumnya dilakukan.
Itu yang tentang sa'labah misalnya itu ya. Itu kan sebetulnya hadis dhaif itu ya, tidak sahih ya. Yang sering kelihatan di masjid gitu kan. Rasulullah SAW kok arek iki kok masjid terus gitu kira-kira gitu deh. Nah, ternyata kata dia ya dia sedang tidak punya pekerjaan wahai Rasulullah gitu. Akhirnya kemudian dia ya diberi Rasulullah kambing kan begitu ya. Akhirnya kambingnya beternak ya, jumlahnya besar, marung wis gak ketok maneh nang masjid itu. Tapi itu dhaif hadisnya ya. Tapi kan situasi seperti itu muncul. Nah, Bapak sekalian, kapan zuhud itu kapan orang itu dikatakan zuhud, ya kan? Cek ono duwe, gak ono duwe, ibadah iku pancet. Tidak berubah. Ada fasilitas, tidak ada fasilitas, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Memang itu tidak gampang. Ya, memang itu tidak gampang. Kenapa? Karena begitu harta mempengaruhi seseorang, ya kan? Akhirnya siklus dan jadwal kehidupannya itu akan ditentukan oleh harta itu sendiri gitu. Ya kan? Jadi misalnya seorang pebisnis ini, waktunya zuhur tiba. Waduh, pas ada ketemuan dengan teman bisnis mau deal bisnisnya. Ya, mau deal pekerjaannya. Ya. Dan seterusnya, sehingga waktu-waktu sholat itu akhirnya menjadi berantakan. Oleh apa? Oleh jadwal kehidupan yang terkait dengan penghasilannya. Ya, wallahu alam, saya tidak tahu persis. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita itu. Kenapa? Karena demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Dulu Bani Israel itu, ya, saya sempat pernah menjelaskan ini. Tapi tolong nanti dicek kembali di surat Al-A'raf ayat yang ke-163, 164, 165 dan 166. Yang karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan mereka bangsa kera itu karena peristiwa itu. Ya kan? Mereka ini dalam situasi sulit, tidak punya penghasilan. Akhirnya tiba-tiba berada di dalam sebuah pantai. Ya, mereka tinggal dalam sebuah pantai ya di dekat laut seperti itu yang banyak sekali ikan minggir. Ya. Jadi akhirnya begitu banyak sekali ikan minggir tiap hari seperti itu, mereka lupa ibadah. Ya. Mereka lupa ibadah. Akhirnya diobrak-obrak oleh Nabi Musa ini, gitu. Wis gak apa-apa kon ndolek iwak nang ngone pantai, tapi tetap salat to. Ya, tetap ibadah. Mereka enggak mau. Akhirnya mereka sampai membuat negosiasi dengan Nabi Musa. Gini ajalah Musa, ya kan? Sekarang tanyakan kepada Tuhanmu, kita minta dalam sepekan itu ada 1 hari kita beribadah secara penuh di hari itu dan kita tidak mencari ikan ke laut. Itulah. Jadi bayangkan ya, jadwal beribadah itu dia nego dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan gambarannya naudzubillah kan bisa terjadi di kita gitu. Ya. Jadwal sholat 5 waktu dinego. Untuk apa? Untuk kepentingan dunianya. Ini loh orang yang tidak mungkin bisa zuhud dalam kehidupannya. Kenapa? Karena harta kekayaannya itu mempengaruhi dirinya, bahkan mendominasi dirinya, sehingga jadwal kehidupannya yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada apa yang terkait dengan harta kekayaannya. Kan akhirnya Nabi Musa juga minta kepada Allah kan, dikasihlah hari yang bernama hari Sabtu, ya. Kita sering mendengarkan kan kisah itu kan. Meminta apa hari Sabtu. Akhirnya ketika dikasih hari Sabtu, Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka. Di hari-hari yang lain, ikan itu enggak ada yang minggir ke pantai itu. Sehingga mereka sulit mendapatkan ikan. Tapi begitu di hari Sabtu, ikan banyak minggir. Sementara di hari Sabtu itu mereka sudah berjanji untuk tidak mencari ikan dan fokus di dalam beribadah. Akhirnya kan cuma sedikit yang lolos dengan ujian itu. Ya, sedikit yang lolos dengan ujian itu. Baik, wa innamaz zuhdu farahul qalbi anhu. Zuhud itu adalah ya kan, kesucian hati dari harta duniawi.
Maksudnya harta kekayaan yang dia miliki itu sama sekali tidak mempengaruhi dirinya di dalam menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin banyak harta kekayaannya, ya, semakin tinggi kuantitas maupun kualitas ibadahnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kan memang idealnya begitu kan? Begitu orang punya harta, ya kan, sekalian, maka kan ada ibadah-ibadah yang terkait dengan harta itu. Makanya orang miskin tidak bisa menunaikan zakat. Karena zakat itu harus sampai nisab. Ya kan, dia bisa infak, tapi tidak bisa menunaikan zakat. Kenapa miskin? Bahkan dia menjadi orang yang harus menerima zakat. Sehingga ketika orang itu bertambah hartanya, ya kan, harusnya kuantitas maupun kualitas ibadahnya itu harus semakin bertambah. Makanya di sini disebut walaqad kana Sulaiman alaihi salam fi mulkihi minaz zuhad. Ya. Dibuat contoh di sini. Nabi Sulaiman sendiri di tengah gemerlap kekuasaannya tetap tergolong orang yang zuhud. Ya. Saiki sapa sing iso ngarani Nabi Sulaiman gak sugih? Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ini kaya raya. Ya. Nabi Sulaiman ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan puncak kekuasaannya. Dan inilah satu di antara dua nabi dari 25 nabi dan rasul itu yang beliau adalah nabi sekaligus beliau adalah seorang raja. Hanya dua ini. Jadi dari 25 nabi dan rasul itu, sekalian, dari 25 nabi dan rasul itu hanya ada dua nabi yang mereka berdua ini nabi sekaligus mereka berdua ini adalah raja. Dan mereka berdua ini adalah bapak dan anak, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Makanya nanti dilihat di surat Shad ya, ayat yang ke-35 kalau nggak salah ya, doanya Nabi Sulaiman itu. Yang saya kira hanya beliau yang bisa berdoa seperti itu. Ya, makanya saya tidak tahu persis, saya juga belum tanya ya, belum mengkaji, belum tanya pada seorang ulama misalnya, bolehkah kita berdoa seperti itu? Apa doanya Nabi Sulaiman? Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kekuasaan yang kekuasaan itu tidak Engkau berikan kepada orang-orang setelahku. Intinya ya Allah aku dadekno raja sing paling sugih. Wis gak ono maneh mari ngono sing mari aku. Kita yang begitu. Ya. Wani ndewek ndonga ngono. Nek ndongane se wani wae gitu. Ya kan? Rabbighfir itu di surat Shad itu. Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku kekuasaan yang kekuasaan itu tidak Engkau berikan kepada orang-orang setelahku. Ya, orang-orang setelahku. Nah, itu Nabi Sulaiman. Makanya kisah tentang Nabi Sulaiman itu kisah kedikdayaan semuanya. Kisah kekayaan semuanya. Meninggalnya pun tidak mau pakai berbaring, berdiri. Ya. Meninggalnya berdiri, bertumpu di tongkatnya. Dan baru diketahui bahwa beliau itu meninggal ketika tongkatnya dimakan rayap dan akhirnya beliau terjatuh. Itu semuanya dikisahkan di surat itu. Ya, dikisahkan di surat itu. Ya makanya seandainya kita ini boleh berandai-andai, ya paling enak kok Nabi Sulaiman gitu kan. Mulai lahir perocot sampai mati gak tahu melarat. Kan hanya beliau kan dari 25 nabi dan rasul itu. Bapaknya saja nggak begitu. Nabi Daud alaihissalam kita tahu kan, beliau adalah seorang tentara ya dari sebuah pasukan besar yang dipimpin oleh Tolut. Nah debutnya kalau kita mengatakan seperti itu, debutnya Nabi Daud ini sehingga kemudian tampil sebagai sosok tentara yang sangat handal itu kan ketika terjadi perang antara Tolut melawan Jalut gitu ya. Dan ternyata yang bisa membunuh Jalut itu adalah Nabi Daud.
sehingga kisah ini menjadi sangat melegenda itu. Ya, sehingga di mereka ya di kalangan orang-orang non muslim itu ada istilah David dan Goliat. Ya, kan seperti itu. Kenapa itu diungkap dengan begitu sangat melegenda? Karena ini dua orang yang sama sekali berbeda. Jalut itu orangnya tinggi besar, ya kan, badannya sangat dikdaya, kuat, ya, raja yang sangat disegani, panglima yang sangat hebat. Sementara Daud ini prajurit dengan badan yang nggak begitu besar, ya, kecil badannya itu, sehingga dia pun punya strategi dan cara bagaimana bisa, ya, membunuh Jalut waktu itu dari jarak jauh, ya, ini. Nah mungkin nanti bisa dibaca itu di dalam sejarah itu bagaimana kisah Nabi Daud. Kita kembali ke sini. Walaqad kana Sulaiman alaihissalam, dan sungguh Nabi Sulaiman alaihissalam fi mulkihi minaz zuhad. Nabi Sulaiman sendiri di tengah gemerlap kekuasaannya tetap tergolong orang yang zuhud. Ya, tetap tergolong orang yang zuhud. Nah, Bapak sekalian, saya ingin mengatakan ini supaya kita tidak gampang-gampang membuat vonis gitu ya. Dan saya kira insya Allah kita tidak demikian. Begitu ada orang yang kaya raya ini dan seterusnya, kemudian kita tidak menyukainya. Wong iku lho sugih kok gak zuhud blas ngono misalnya gitu. Jangan gampang-gampang seperti itu. Karena zuhud itu bahasa hati, rasa. Dan rasa itu tidak bisa diterka oleh siapa saja itu. Rasa itu enggak bisa diterka oleh siapa saja, dan yang mengetahui hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi Waqad kana Sulaiman alaihissalam fi mulkihi minaz zuhad. Nah, tapi yuk sekalian, pada poin berikut ini ada 4 prinsip yang kita bisa melatih diri kita supaya kita menjadi orang yang zuhud itu. Ya. Jadi supaya kita bisa menjadi orang yang zuhud, itu ada cara untuk melatihnya. Ya. Jadi istilahnya latihan dadi wong zuhud gitu. Sampai akhirnya benar-benar Allah menganugerahkan sifat zuhud kepada kita. Gak sulit gitu ya kalau kita lihat 4 ini. Coba. Su'ilal Hasanul Basri an sirri zuhdihi fit dunya. Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang rahasia zuhudnya di dunia. Faqala arba'ata asya. Maka beliau menjawab dengan 4 hal. Itu. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini ditanya tentang apa rahasia zuhudnya itu. Ya, jadi apa rahasia zuhudnya itu? Itu ada 4 hal. Pertama, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Ya. Aku tahu bahwa rezeki yang bagianku itu tidak akan diambil orang lain. Maka tenanglah hatiku. Ya, maka tenanglah hatiku. Yang kedua, wa alimtu anna amali la yaqumu bi ghairi. Dan aku tahu bahwa amalku ini tidak akan dikerjakan orang lain. Maka aku akan menyibukkan diriku untuk mengerjakannya sendiri. Ya. Nah, kita jelaskan tuh apa maksudnya. Yang ketiga, wa alimtu annallaha muttali'un alayya. Dan aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasiku. Fastahyaitu an yarani asian. Maka aku malu kalau sampai Allah melihat aku dalam keadaan aku berbuat dosa. Ya kan? Wa alimtu annal mauta yantadiruni. Dan aku tahu bahwa kematian itu selalu mengintaiku. Ya, aku tahu bahwa kematian itu selalu mengintaiku. Dia bisa datang setiap saat tanpa aku harus tahu kapan datangnya. Ya, fa'addatu zada liliqa'i rabbi. Maka aku siapkan perbekalan untuk berjumpa dengan Rabbku. Sekalian, ya, keempat ini bisa dilatih. Ya kan, bisa dilatih. Jadi memiliki mentalitas keempat hal ini itu bisa dilatih. Ya, kita mulai yang pertama.
Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Fatma'anna qalbi. Aku tahu bahwa rizki yang menjadi bagianku itu tidak akan diambil orang. Ya. Maka tenanglah hatiku. Apa maknanya ini? Maknanya setiap orang itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin bagian rizkinya. Ya, itu kan sebuah aksiomatika yang semua kita sudah tahu. Tapi betapa banyak orang yang tidak memahami ini. Ya kan, betapa banyak orang yang tidak memahami ini. Sehingga kemudian seolah-olah dia merasa bahwa ada bagiannya itu yang akan diambil orang. Ya, ada bagiannya itu yang akan diambil orang. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak sekalian, pertama-tama persoalan zuhud itu adalah persoalan yang menyangkut masalah eksistensi rizki. Ya. Makanya di sini dikatakan kata beliau itu, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu, aku yakin bahwa rizki yang menjadi bagianku tidak akan diambil orang. Maka tenanglah hatiku. Tapi sekali lagi, memiliki perasaan seperti ini kan tidak gampang. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya kita sedang mengolah rasa. Ya kan? Kita sedang mengolah perasaan kita ini supaya perasaan kita ini benar. Jangan sampai perasaan kita ini salah. Begitu perasaan kita salah, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu juga akan terpengaruh ikut salah. Ya. Apa perasaan kita ketika sebelum kita sholat? Ini. Ya, apa perasaan kita sebelum kita sholat itu apa? Apa yang ada di dalam gejolak batin kita di saat kita sholat itu? Tenang, kesusu-susu, tergesa-gesa, atau apa? Itu kan akan berpengaruh di saat kita melakukan sholat. Karena sholat yang diawali dengan ketenangan jiwa, itu jelas berbeda hasilnya dengan sholat yang diawali dengan gerusa-gerusuhnya jiwa. Nah, Bapak sekalian, dan selalu yang banyak mendominasi pikiran orang itu rezekinya. Itu hartanya. Gitu ya. Ini misalnya ada seorang pebisnis ya. Ya, jadi sebelum sholat itu dia melakukan deal dengan orang lain. Deal bisnis gitu ya. Dan seterusnya. Tiba-tiba gagal. Tiba-tiba gagal. Nah, ketika gagal itu kan gak gampang mengolah perasaan ini. Supaya tidak bergejolak hati itu kan. Yang ada adalah ya selalu di dalam batinnya itu ada gejolak. Wah, apa mau kok gagal yo? Kok gak gagal ngono oleh sakmene kae dan seterusnya. Mari ngono salat misalnya. Ayo kira-kira sujud dieling-eling apa? Ya kan? Saat sujud kira-kira yang diingat-ingat itu apa? Lah ya mau kok umpama gak gagal ngono lak wis oleh akeh aku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terus sekalian, itu semuanya bisa diobati dengan perasaan ini. Meskipun itu tidak gampang. Aku tahu bahwa rezeki yang menjadi bagianku tidak akan diambil orang lain. Maka aku tenang. Ya, tapi kan itu nggak gampang. Kayak itu tadi, misalnya. Ya, di daerah saya sana, utara sana itu kan tambak semuanya itu. Ya, jadi banyak tambak di situ. Dan ada saat-saat tertentu orang itu memanen tambaknya. Ya, bayangkan kemudian ketika ya dia besoknya gitu atau biasanya merek tambak itu kan setelah jam 12 malam ya menjelang subuh itu biasanya. Atau sholat subuh gitu ya. Sehingga sholat subuh itu sudah di pinggir semuanya ikan itu. Ya, ternyata malam itu hujan deras. Ya, sebelum dia merek tambak itu hujan deras. Dan akhirnya kemudian banjir. Galengane tambak kelem kabeh. Ya, dia datang ke situ dalam posisi ikannya sudah lari semuanya. Apa yang ada di dalam gejolak hatinya saat itu? Terus mari ngono salat. Ya, kira-kira sing dieling-eling salate ku apa? Ya. Ini. Jadi ada sebuah peristiwa kasihan gitu ya kita lihat di sosmed itu ya. Ada seorang ibu-ibu yang belanja pakai motor itu ya. Sebelum subuh dia kulaan. Ya, kulaan pasar gitu ya.
Yang itu loh yang biasa dia kampung-kampung untuk menawarkan belanjaannya, ada ikan, ada sayur dan seterusnya. Marno tiba-tiba ditinggal sholat subuh, sepedanya dibawa lari orang. Ya, dibawa lari orang. Apa yang terjadi saat itu? Jadi nggak gampang kan punya perasaan seperti ini. Aku yakin rizkiku itu gak ono sing jopuk. Ya, maka tenanglah hatiku. Gak gampang kan? Itu konsep zuhud yang pertama yang harus kita latih dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Surat apa itu? Surat Hud ayat yang ke-6. Dan tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rizkinya. Jadi bagaimana kita punya perasaan ketika harta kita itu hilang, kemudian kita merasanya tidak hilang. Itu kan gak gampang kan? Enggak, engko lak diganti karo Allah. Itu ucapan. Belum tentu hatinya nyambung begitu gitu. Ya. Jadi begitu ketemu orang banyak hilang, oh hilang, ya hilang Pak. Yes, gak apa-apa Pak, hilang. Insya Allah diganti karo Gusti Allah. Alhamdulillah ketika ngomong seperti itu nyambung antara ucapan dan hatinya. Mari ngono mulai mlebu kamar nangis gitu kan. Ya kan? Ibu sekalian, ini yang saya kira perlu kita latih dalam diri kita. Ya, dan saya kira masing-masing kita tidak bisa mengatakan aku wis iso ngono iku. Gak gampang ini. Aku yakin bahwa rizki yang menjadi bagianku tidak akan diambil orang. Maka tenanglah hatiku. Ya. Gak gampang itu. Gitu. Makanya inilah yang harus kita latih dalam diri kita. Bagaimana cara latihannya? Ya, salah satunya kita mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis tentang Allah Subhanahu wa taala yang membagi rizki pada semua orang. Ya. Istilah ini cari wong Jawa iku jodoh, pati, rizki. Iku masing-masing orang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri dan tidak akan berpindah ke yang lain. Kan begitu kan? Gak akan berpindah. Harta yang kita miliki ini, rizki yang akan diberikan oleh Allah kepada kita di tengah jalan gak akan berpindah ke orang lain. Tapi kan sulit kan menanamkan perasaan seperti itu sampai kemudian menjadi sebuah persepsi dan keyakinan. Ya kan gak gampang itu. Nah itu sekalian. Cara yang pertama itu. Kita harus memahami ayat-ayat tentang rezeki itu. Ya, kita pahami dengan baik. Yang kedua adalah memahami atau kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua tahu ketika disuruh mengatakan, sebutkan rukun iman. Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Ya. Tidak ada satupun kita ini yang tidak meyakini takdir. Ya kan? Tidak ada. Semua kita meyakini takdir. Tapi kemudian meyakini takdir sampai kepada operasionalisasinya, itu yang tidak gampang. Ya, itu yang tidak gampang. Sehingga ya, ketika takdir Allah itu tiba, bukannya dia mengatakan ketika situasi sulit itu tiba, bukannya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kata Rasulullah qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah telah mentakdirkan sesuatu dan kehendak Allah itulah yang terjadi. Bukan itu yang dia katakan, tapi yang dia katakan adalah lapo yo Gusti Allah kok nakdir aku ngene iki gitu. Jadi Allah diintervensi kebijakannya itu. Ya. Itu kan kalimat-kalimat yang seolah-olah benar gitu. Tapi hati-hati. Lama-lama itu akan menjadi sebuah keluhan yang berkepanjangan gitu. Iya loh, kok aku sing ditakdir anakku mati ya. Kok gak iko gitu. Ya. Kayak begitu. Lapo kok aku? Kenapa saya? Kenapa saya? Dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, kedua itu. Dan yang ketiga, ya. Yang ketiga, pastikan bahwa ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna yang benar.
Di dalam sholat itu, kalau kita lihat, semua item kebutuhan kita di dunia dan di akhirat, itu kita mohonkan kepada Allah semuanya. Dalam sholat itu. Jadi poin-poin kebutuhan kita di dunia, poin-poin kebutuhan kita di akhirat, di dalam sholat itu, ya kan? Dalam sholat itu kita mintakan semuanya. Di dalam sholat ada memohon ampun. Dalam sholat juga ada memohon rizki. Ya kan? Dan begitu seterusnya. Kita fahami itu dengan sebaik-baiknya. Kita kaji dengan sebaik-baiknya. Sampai kemudian ada internalisasi di dalam diri kita. Kenapa? Karena semua yang ditakdir Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan rizki. Semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Ya, semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Gitu. Apa konsekuensinya orang kaya? Dia harus membelanjakan hartanya fi sabilillah. Apa konsekuensinya orang miskin? Tidak meminta-minta. Dan begitu seterusnya. Yang kedua-duanya itu bisa dijadikan jalan untuk masuk surga. Yang kaya raya membelanjakan hartanya fi sabilillah bisa dijadikan jalan untuk masuk surga. Yang miskin tidak meminta-minta bisa dijadikan jalan untuk masuk surga. Nah, teorinya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang ini tidak gampang. Itu yang pertama. Aku tahu bahwa rizki yang menjadi bagianku itu tidak akan diambil oleh orang lain. Maka tenanglah hatiku. Ya. Yang kedua, wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi. Fastaghaltu bihi wahdi. Aku tahu bahwa amalku ini tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Maka aku akan menyibukkan waktu untuk mengerjakannya sendiri. Apa maksudnya Bapak sekalian? Ya, maksudnya dhewe iki ndolek ganjaran nang ngarepe Gusti Allah iku dhewe-dhewe. Kita tidak boleh membebankan orang lain untuk mencarikan pahala untuk kita. Ya. Kita tidak boleh membebankan orang lain untuk mencarikan pahala buat kita gitu. Ya. Ini contoh misalnya, ya. Aku lah wong tuwa, anakku tak didik api-api, gitu kan ya. Wis aku gak perlu ibadah akeh-akeh, menenik mati aku lak didongakno anakku. Ya. Iya nek didongakno. Ya. Makanya di sini aku tahu amalku ini tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Maka aku sendiri yang akan menyibukkan waktu untuk mengerjakannya. Maksudnya, sekalian, kita ini harus punya schedule amal perbuatan kita sendiri. Yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak membebankan ke orang lain untuk mengerjakan amal kita. Supaya kita dapat pahala dari amal mereka. Itu maksudnya. Ya. Apakah itu amal yang orientasinya langsung akhirat, ataukah amal itu yang kaitannya dengan dunia? Ya, mungkin saya sudah pernah menyampaikan kan, ya ketika Umar bin Khattab masuk ke masjid, lihat orang itu. Besoknya lagi masuk ke masjid, lihat orang itu, terus di masjid. Ya, akhirnya dia tanya siapa dia? Ya, oh dia ini wahai Umar, bla 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 dan seterusnya. Senang ahli masjid dan seterusnya itu. Terus makannya dia dari mana? Oh itu kakaknya yang disuruh mencarikan makan buat dia itu. Jadi kakaknya sing dolek panganan kanggo dhek zikir terus no masjid itu. Dia bilang kakaknya yang berhak masuk surga daripada dia. Ya. Apa maknanya ini? Maknanya Bapak sekalian, amal-amal di sini adalah amal-amal secara keseluruhan dan tidak membeda-bedakan amal-amal itu untuk dilakukan. Gitu. Jadi ya gambarnya seperti itu, nuk masjid terus masa wapi yo arek nuk masjid terus. Kan bayangan kita seperti itu, selalu kelihatan di masjid terus itu. Umar nanya, terus mangane ya opo arek iku? Kapan doleke gitu kan? Oh, kakaknya yang mencarikan makan. Itu kan membebankan orang lain untuk beramal buat dirinya, ya kan? Dalam rangka dia bisa mendapatkan pahala dari amal itu. Nah, konsep zuhud yang kedua itu. Artinya Bapak sekalian,
orang zuhud itu sangat produktif amal perbuatannya. Ya, orang zuhud itu sangat produktif amal perbuatannya. Yang kedua. Yang ketiga, wa alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani asiyan. Aku tahu bahwa Allah selalu mengawasiku. Maka aku malu jika dia melihatku dalam keadaan aku berbuat maksiat. Ada sebuah kondisi di mana ketika orang itu berbuat maksiat, lebih malu ketika yang melihat itu manusia daripada yang melihat itu adalah Allah. Nah, kita lihat dalam diri kita masing-masing ini. Ya kan? Jadi ada sebuah kondisi di mana orang itu ketika berbuat maksiat lebih malu dilihat orang daripada dilihat Allah. Padahal dia meyakini Allah itu maha melihat. Artinya orang zuhud itu adalah orang yang kualitas muraqabatullahnya itu tinggi. Kualitas perasaan diawasi oleh Allah itu tinggi. Sehingga kemudian dia mengatakan seperti ini. Aku tahu bahwa Allah itu ya melihatku, maka aku malu kalau sampai aku berbuat maksiat. Itu artinya ya, orang zuhud itu orang yang muraqabatullahnya tinggi. Yang keempat, wa alimtu annal mauta yantadziruni. Aku tahu bahwa kematian itu selalu mengintaiku. Dia bisa datang kapan saja. Fa'adattu zata liliqa'i rabbi. Maka aku siapkan bekal yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk berjumpa dengan Rabbku. Bapak sekalian, visi orang yang berbuat zuhud itu jauh ke depan. Sudut pandangnya itu jauh ke depan. Sudut pandang apa? Sudut pandang akhirat. Ya kan? Makanya orang-orang yang sudut pandangnya keduniaan semata, dia tidak akan bisa menjadi orang yang zuhud. Karena orang yang zuhud itu sudut pandangnya ya jauh ke akhirat nanti. Yaitu diawali dengan sebuah fase dalam kehidupannya yang bernama kematian. Tadi kalau nggak salah di rakaat kedua, Pak Imam kita, Pak Dr. Murad membaca ayat itu. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap bangsa, setiap umat itu ada ajalnya. Ada waktu di mana dia berhenti, ada waktu di mana dia mengakhiri hidupnya di dunia, ya kan? Dan ketika ajalnya itu tiba, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, dia tidak akan bisa mengakhirkan atau memajukan sedetik pun. Nah, coba 4 ini kita lihat dalam diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.